أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Marilah terus tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin seseorang bisa mendapatkan husnul khatimah kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, dikatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan kita semua, baik buruknya, Allah ridha atau tidaknya, Allah gambarkan di penutupnya. Maka sesungguhnya semua amalan kita tergantung pada penutupnya. Kalau penutupnya baik, maka Allah Subhanahu wa taala menganggap amal kita saleh dan baik selama hidup kita. Ketika penutupnya Allah tutup dengan keburukan, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya amal kita buruk dan Allah Subhanahu wa taala menolak amal kita semua. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini riwayat Imam Ahmad, "Innar rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar wa innahu la min ahli jannah." Sesungguhnya seseorang melakukan amalan penghuni neraka di awal hidupnya, namun dia termasuk penghuni surga. Kemudian wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah wa innahu la min ahli nar. Sesungguhnya ada orang-orang yang melakukan amalan ahli surga di awal hidupnya, tetapi dia termasuk ahli neraka. Kemudian Rasulullah menutup dengan mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung penutupnya. Ada berapa banyak orang yang awalnya kelihatan saleh di depan manusia, namun Allah mengerti dan paham bagaimana hati dan sifat aslinya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan penutupnya sesuai dengan asli sifat orang tersebut. Bagaimana mereka menampakkannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka celaka orang-orang yang menampakkan amal solehnya di hadapan manusia, namun mereka buruk di mata Allah Subhanahu wa taala, bahkan meremehkan keburukan dan dosanya di mata Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikisahkan dari Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di riwayat Imam Bukhari, dikatakan, "Man ahabba ayandura ila rajuli min ahli nar falyandur ila hadha." Ya ikhwah, pada waktu itu terjadi peperangan. Kemudian Rasulullah mengatakan, barang siapa yang ingin melihat salah satu penduduk neraka, maka lihat orang itu. Rasulullah menunjuk seseorang yang dia ikut jihad di jalan Allah Azza wa Jalla.
Maka kemudian seorang sahabat penasaran, diikuti orang itu, sehingga mengatakan fattaba'uhu rajul, maka diikutinya seseorang. Kemudian falam yazal ala dalika hatta jurih, dan dia terus mengikuti sampai orang tersebut terkena lukanya. Dia luka di badannya. Fasta'jalal maut, maka dia terburu-buru dalam menghadapi kematiannya. Bidubabatan sayfihi fawada'ahu baina thadiyhi, dengan apa? Menegakkan pedangnya dan diletakkan di antara kedua dadanya, ditimpakan badannya ke pedangnya, dan dia mati bunuh diri. Sedangkan Rasulullah mengatakan, lihat penduduk neraka. Padahal kalau dia sabar, dia mendapatkan surga dan mati dalam posisi mujahid jangan Allah Azza wa Jalla. Tapi karena dia terluka dan tidak sabar, maka kemudian kata Rasulullah mengatakan dia akan menjadi ahli neraka. Seorang sahabat yang mengikutinya membuktikan perkara ini. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, innal abda la ya'malu fima yaran nas amal ahli jannah. Sesungguhnya seorang hamba melakukan amalan ahli surga apa yang dilihat manusia, apa yang dilihat oleh orang. Dohirnya saleh, dohirnya taat, dohirnya seorang mujahid. Tapi wa innahu lamin ahli nar, tapi dia termasuk ahli neraka. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengerti bagaimana hatinya. Allah mengerti bagaimana sifat aslinya ketika dia tampakkan kejujurannya di hadapan Allah, bahwa dia bukan termasuk orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Amalannya hanya sekedar pencitraan. Amalannya hanya sekedar ingin dilihat orang sebagai orang yang baik. Kemudian wa ya'malu fima yaran nas amala ahli nar wa huwa min ahli jannah. Ada orang-orang yang mengamalkan amalan ahli neraka di awal hidupnya. Kenapa? Karena dia jahil. Dia tidak mengetahui perkara yang benar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dia petunjuk. Maka di akhirnya dia melakukan amalan ahli surga dan mati dalam posisi itu. Maka Rasulullah mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung pada penutupnya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan bagaimana mati kita kelak? Ketahuilah, supaya kita tidak bangga dengan amal saleh kita, supaya kita tidak ujub bahwa kita termasuk orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ada yang lebih parah daripada berbuat dosa, yaitu bangga diri. Berapa banyak orang-orang yang merasa bahwa mereka melakukan amal saleh karena dirinya sendiri. Ketahuilah ya ikhwah, satu rakaat yang kita lakukan semua karena pertolongan Allah Azza wa Jalla. Sebuah ketaatan yang kita lakukan sekecil apapun, semua karena hidayah dari Allah Azza wa Jalla, bukan karena hebatnya kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Allah katakan dalam surat Yusuf ayat 53, sesungguhnya jiwa itu mengajak pemiliknya untuk selalu melakukan keburukan. Jiwa itu sifat aslinya condong melakukan kemaksiatan, kecuali jiwa yang Allah rahmati, kecuali jiwa yang Allah berikan kasih sayang kepadanya, maka itu jiwa yang selamat dari keburukan. Maka Allah lah yang menjadikan kita melakukan kebaikan. Bahkan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan, kata Allah, ya ibna Adam, innama hiya a'malukum usilaha lakum thumma uwaffikum iyyah. Wahai anak Adam, semua yang kalian lakukan itu adalah amalan kalian sendiri. Aku hanya menghitung dan membalasnya. Faman wajada khairan falyahmadillah. Ini bukti kalau Allah menolong kita. Barang siapa yang mendapati di balik amalnya kebaikan, maka puji Allah, karena Allah yang menolong kita. Maka Allah menyuruh kita untuk bersyukur kepada Allah, untuk bertasbih kepada Allah, untuk memperbanyak memuji Allah Azza wa Jalla. Tapi sebaliknya, waman wajada khairan dzalika fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang mendapati di balik amalnya keburukan, kita melakukan kemaksiatan, maka jangan pernah salahkan kecuali dirinya sendiri.
Karena ketahuilah, keburukan yang datang merupakan datang dari diri kita. Karena nafsu kita lebih dominan daripada sifat baik kita. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Luqman ayat 34. Allah berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimul khabir." Dan jiwa itu tidak mengetahui apa yang terjadi esok. Dan jiwa itu tidak mengetahui di mana dia akan mati. Di sini para ulama tafsir mengatakan bahwa seseorang tidak mengetahui di mana kondisi dia tempat meninggal kelak. Apakah dia mati dalam keadaan husnul khatimah atau justru dia mati dalam keadaan su'ul khatimah? Na'udzubillah min dzalik. Di antaranya dijelaskan, di antara hikmahnya Allah menjadikan semua ini supaya seseorang tidak bangga terhadap dirinya, terhadap apa yang dilakukannya dari amal saleh, sehingga mereka akan senantiasa berusaha untuk melakukan kebaikan dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara hikmahnya juga ditetapkan penghuni neraka supaya mereka tidak semakin kufur dan berbuat kemaksiatan dan merasa bahwa amalnya sia-sia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua itu rahasia dan gaib. Setiap manusia supaya berhati-hati dan mereka waspada terhadap dirinya sendiri, karena musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ada seorang ulama salaf mengatakan dari Hafs bin Humaid, dia berkata kepada Ibnu Mubarak dengan mengatakan, "Ra'aitu rajulan qatala rajulan fa waqa'a fi nafsi inni afdalu minhu." Kata Hafs Ibn Humaid mengatakan, aku melihat seseorang membunuh seorang dan aku merasa bahwa diriku itu lebih baik daripada si pembunuh. Maka apa kata Abdullah Ibn Mubarak? Abdullah Ibn Mubarak mengatakan, amnuka ala nafsika asyad min dhanbi, bahwa sesungguhnya engkau merasa aman terhadap dirimu itu lebih berbahaya daripada dosanya dia. Kenapa? Karena seseorang tidak mengerti bagaimana penutup dan akhir hidupnya. Berapa banyak orang-orang yang merasa bahwa dia telah melakukan amal soleh dan dia termasuk penghuni surga, namun ternyata tiba-tiba dirinya berpaling ketika terjadi fitnah dan dia menjauh dari Allah, dan ternyata dia tutup dengan hidupnya dengan cara seperti itu. Dan berapa banyak orang-orang yang mereka melakukan kemaksiatan karena kejahilannya, namun mereka menyesalinya. Mereka merasa bahwa dirinya telah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia merenungi dosanya dan menangisinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya taubat, dan juga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya hidayah dan mati dalam posisi itu. Ya ikhwah, setiap kita jangan pernah merasa aman terhadap apa yang kita lakukan. Sesungguhnya tidak ada seorang pun di antara kita di sini tahu bagaimana ujung hidup kita. Maka berusahalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa untuk diberikan petunjuk. Maka doa yang paling banyak Rasulullah SAW ucapkan adalah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Sehingga Ummu Salamah bertanya kepada Nabi SAW, kenapa mali aktsar doa ika ya muqallibal qulub? Kata Ummu Salamah, wahai Rasulullah, kenapa engkau memperbanyak doa ya muqallibal qulub? Apa jawaban Rasulullah? Ya Ummu Salamah, innahu la adamiyun illa qalbuhu baina isba'aini min asabi'illah. Tidaklah anak Adam kecuali hatinya di antara jari-jari Allah Azza wa Jalla. Insya'a qama wa insya'a zagha. Kalau Allah mau, Allah tegakkan hati itu, Allah berikan petunjuk sehingga mereka selalu lurus di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan nikmat di jalan di dalamnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tapi ada juga sisi yang kedua, wa insya'a zagha. Tapi kalau Allah tinggalkan, Allah inginkan, maka dia menjadi orang-orang yang tersesat, orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat di dalam surat Al-Fatihah di akhirnya Allah mengatakan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini menunjukkan ada orang-orang yang tersesat, ada orang-orang yang hatinya dipalingkan oleh Allah Azza wa Jalla karena keburukan yang dia lakukan, karena sikap mereka terhadap Allah Azza wa Jalla dengan sikap yang buruk, dan mereka tidak merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka semua. Na'udzubillahi min dzalik. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum
ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrin lah wa ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'diman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Ahmad, wa idza aradallahu bi 'abdihi khairan ista'malahu qabla mautih. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan manfaatkan dia sebelum dia meninggal. Kemudian sahabat bertanya, wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan hambanya? Yuwaffiqhu li 'amalin shalihin qabla mautih. Allah akan memberikan dia petunjuk untuk melakukan amal saleh sebelum dia meninggal. Maka ketahuilah, ini cara Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun hambanya. Ketika kita pantas untuk menjadi orang-orang yang baik di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka secara otomatis Allah akan memperbaiki hidup kita dengan memberikan kita petunjuknya untuk selalu istiqamah di atas ketaatan bahkan di ujung hidupnya. Rasulullah SAW 3 hari sebelum meninggal bahkan mewasiatkan dengan wasiat yang luar biasa. Wasiat itu menggetarkan hati, membuat hati kita tersentak, seakan-akan kita terkadang lalai dan lupa. Kata Rasulullah SAW mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan berbaik sangka sama Allah, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Karena syaitan selalu menggoda dan semakin kuat menggoda di ujung hidupnya untuk kita bersuudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang menjadikan seseorang menjadi su'ul khatimah. Dan amal salehnya menjadikan mereka berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah ya ikhwah, bahkan seorang sahabat, para sahabat mereka tidak lepas dari kesalahan. Kita tahu di mana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di dalam surat Al-Imran ayat 152, di mana sahabat yang turun dari gunung Uhud mereka berharap harta. Seorang sahabat yang tinggal di tengah-tengah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada di antara mereka yang berharap harta sehingga mereka menyelisihi perintah Rasulullah SAW untuk turun dari gunung sehingga kondisinya berbalik. Maka kemudian seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan tentang ayat itu, ma kuntu adunnu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma idin ahadan yuridu dunya hatta qala Allahu ma qala. Disebutkan di dalam tafsir Tabari, disebutkan, aku tidak pernah menyangka ada seorang sahabat Rasulullah SAW pada hari itu menghendaki dunia sampai Allah berfirman sebagaimana ayat tersebut. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mempersaksikan di ayat itu, gak ada orang yang tahu kalau masih ada orang yang ingin dunia di tengah peperangan. Mereka berharap dunia dan sampai mereka menyelisih perintah Rasulullah SAW. Ya ikhwah, sahabat mereka bisa jatuh ke dalam kesalahan itu, namun Allah maafkannya. Bagaimana dengan kita yang hidup kita jauh dari Rasulullah SAW di tengah fitnah yang begitu dahsyat? Sampai Rasulullah SAW mengatakan badiru bil amal fitanan kakita illal muslim. Kata Rasulullah SAW, segera kali melakukan amal saleh sebelum datangnya fitnah seperti potongan malam yang begitu gelap. Kenapa? Dikatakan yusbihu rajulun mu'mina wa yumsi kafira. Di pagi harinya orang itu menjadi seorang mukmin, dia masih beriman, sorenya sudah kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Atau sorenya beriman kepada Allah, tapi pagi harinya berubah jadi kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka menjual agamanya dengan sedikit keuntungan dunia, sepotong keuntungan dunia. Seorang rela menjual agamanya di zaman fitnah yang begitu dahsyat. Dan ini banyak sekarang terjadi. Bahkan di antara kita yang tidak terasa merasa bahwa itu merupakan sebuah keberuntungan dan kebaikan. Kita mengatakan umur saya masih panjang,
saya masih memperbaiki diri, nanti tiba-tiba datang kematian dan dia dicabut dalam posisi itu. Kemudian dia merasa menyesal dan mereka berharap untuk kembali lagi, tapi Allah tidak mengembalikannya sama sekali. Maka berhati-hatilah, jangan pernah merasa bahwa kita sudah di titik aman. Para sahabat bahkan di akhir hidupnya mereka masih ketakutan terhadap amal mereka sendiri. Abu Hurairah ketika di ujung hidupnya menangis dengan ditanya oleh seorang sahabat, "Mayubki, apa yang membuatmu menangis?" "Aku menangis bukan karena kematian yang aku akan hadapi, tapi aku menangis karena panjangnya perjalananku dan sedikitnya bekalku." Mereka khawatir terhadap dirinya, mereka ketakutan terhadap dirinya sendiri dan apa yang dilakukannya dari dosa. Namun ketika amal kita masih sedikit, kita merasa kita penghuni surga, na'udzubillah min dzalik, hati-hati terhadap keyakinan ini. Karena ini yang bisa membuat kita berhenti dari amal soleh. Ini yang membuat kita ditutup dengan keburukan. Karena orang-orang yang tertipu dengan dirinya sendiri dan bangga diri, maka Allah akan lihat mereka menjadi manusia terburuk. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Thalathun muhlikat", 3 hal yang sangat membinasakan. Syuhun muta', pelit yang ditaati, wa hawa muttaba', hawa nafsu yang diikuti, wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan seseorang bangga sama dirinya sendiri, bangga terhadap amal salehnya, bangga terhadap kebaikannya. Itu merupakan perkara yang sangat membinasakan seseorang, bahkan bisa menutup hidupnya dengan husnul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya maghfirat dhunubi wal khati'at. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa lidhikrullahi akbar. Hafizus shalah.